bisa 900.000 nih mobil nih. Ya, 700.000 juga 700.000 bisa. Iya. Wah, ini mobil murah banget nih. 700.000. Iya. Udah seperti motor Beat, Honda Beat. Oh bener, Ya kan? lebih murah dari Honda. Iya bener. Oke. Mahalan. Sudah ada yang tahu belum kita mau bahas apa? Tonton video ini sampai selesai. Halo, balik lagi bersama saya Gunawan Dan juga saya Yogi. Kita berada di Suzuki Mobil Pulau Gadung. Kita berdua mau ngebahas mobil yang irit, yang ikonik, yang SUV compact, city car juga, mobil kecil. Ini dia mobil Suzuki Espresso. Mas Yogi, ya. Gimana Mas Gunawan? ini tadi kan kita mau bahas Suzuki Espresso nih ya. Suzuki Ini kan ikonik. di depan kita kan Suzuki Espresso. Benar, ikonik dari Suzuki nih. Iya, betul. Kenapa mobil ini itu bisa dibilang irit banget katanya? Kata orang tuh di luar sana irit banget nih mobil. Kata orang di luar irit banget karena pertama, mesinnya masih 1000 cc. Masih 1000 cc. Masih 1000 cc. Terus? Yang kedua, review dari otomotif di luar bisa 1:20. Wah, itu irit bener. Itu udah kelihatan irit. Itu kalau kita percaya dari review mobil otomotif atau vlogger-vlogger otomotif seperti Om Ridwan Hanif, Benar, ya kan? benar. Terus Om Mobi, Benar. Om Fitra, ya kan? Dia kalau udah ngetes mobil ini, itu katanya irit banget, guys. 1:20. 1:20. Isi cepet doang ke Tangerang bolak-balik. Nah, itu. Iya. Itu berapa isi cepet? Isi cepet bolak-balik. Bolak-balik Tangerang. Masih ada juga. Masih ada Belum habis. banyak bar ya? Masih banyak. Oke. Mobil ini itu dari mana sih? Ini Produksinya? build up. Ini mobil build up CBU atau rakitan dari India, teman-teman. Rakitan dari India. Benar, ini rakitan dari India. Oh, ini generasi kedua ya? Benar banget. Generasi kedua. Generasi kedua. Berarti ini facelift-nya nih ya? Benar. Facelift-nya. Ini yang kita jual sekarang NIK 2025. NIK 2025, tapi NIK 24 masih ada. NIK 2024 masih ada? Masih ada. Tapi tinggal dikit. Tinggal sedikit. Tinggal dikit banget. Oke. Nanti kita bahas itu NIK 2024 ya. Ada warna apa aja sih nih? Warna kita ada banyak. Ada warna yang sesuai di video ini, warna orange, warna merah, warna putih, warna grey, sama warna silver. Warna silver, oke. Warna biru juga ada. Cuman udah jarang. Tapi yang paling sering yang banyak orang-orang nyari itu warna orange sama warna grey. Warna grey. Terus tadi warna udah. Dia ada berapa transmisi? Dia ada 2 transmisi. Ada 2 transmisi, berarti ngambil matic manual ya? Benar banget. Oke. Yang teman-teman yang suka bawa manual bisa ngambil espresso manual. Dia ada 5 percepatan di manualnya. Iya. Kemudian yang kedua itu ada matic. Matic. Jadi cewek-cewek yang nggak bisa bawa manual bisa bawa matic. Tapi maticnya bisa dimanualin juga. Nah, itu maticnya gimana tuh? Itu katanya AGS. AGS. AGS itu apa? AGS itu auto gear shift. Auto gear shift. Oh ya, berarti masih sama ya? Masih sama. Jadi tetap juga matic, tapi nanti ketika masukin transmisinya itu ada rasa-rasa manualnya dikit. Oh, jadi gitu. Mobil ini tetap bertenaga ya, biar kata matic juga ya. Jadi karena matic rasanya manual ya. Bisa dibawa puncak juga bisa ini. Oke. Nah, untuk sistem head unitnya, musiknya ini, dia ini sudah ada Android Auto, Apple CarPlay, sudah dapat belum? Benar, udah dapat. Udah kayak seperti mobil-mobil yang zaman sekarang, zaman now kata orang. Oke. Meskipun masih kecil head unitnya 7 inch, tapi udah lengkap dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto udah bisa kesambung semuanya. Jadi nggak pusing-pusing lagi kalau mau lihat map. Iya. Langsung. Jadi bisa langsung di itu ya? Bisa langsung kesambung. Mas Yogi, tadi kan kita udah bahas interior tuh kan. Kalau kita belum lihat langsung, penasaran kan? Masih penasaran teman-teman kan, nanti lihat head unitnya seperti apa ya kan. Terus bagian setirnya, joknya seperti apa ya kan? Benar. Mending kita lihat langsung aja. Ayo teman-teman, kita lihat langsung dulu. Jadi seperti ini tampilan dalam dari Suzuki Espresso. Dia udah ada head unit yang 7 inch. Kemudian di bagian bawah dari head unit ini udah ada pengaturan AC-nya dan juga ada transmisi ya. Ada cup holder juga teman-teman.
untuk di bagian depan. Jadi teman-teman kalau mau naruh-naruh minuman boleh banget ya. Ini memudahkan buat teman-teman kalau mau naruh apapun itu di cup holder ya. Ini di bagian setirnya ya teman-teman, udah ada audio steeringnya, dan juga ini buat bisa ngangkat telepon ataupun voice comment juga udah bisa di bagian setirnya. Sebelah kanannya ini juga ada pengaturan spion, jadi teman-teman bisa memudahkan banget untuk pengaturan spion depan ya. Jadi kalau mau ngatur tinggal geser aja ke kiri atau ke kanan, mau spion kanan atau spion kiri yang diatur teman-teman. Seperti ini teman-teman penggunaannya, jadi teman-teman tinggal ngatur aja di dalam buat penggunaannya. Mau di yang penting pengaturannya di arah kanan untuk spion kanan, kalau mau spion kiri buat spion kiri teman-teman. Terus tampilan dari interiornya yang di dalam ini, joknya kita itu udah fabric teman-teman. Jadi joknya udah fabric, empuk juga. Jadi buat teman-teman untuk mobil sekeren ini di dalamnya mungkin cocok banget nih buat cewek-cewek ya kan, apalagi anak-anak kuliah yang mungkin butuh kendaraan yang kecil-kecil. Jadi kita lagi berada di baris kedua Espresso teman-teman. Untuk baris keduanya nyaman juga, dan juga legroomnya juga dari bagian lutut kita ke bagian jok atau kursi di depan itu masih ada space sekitar kurang lebih sejengkal. Dan juga untuk bagian atapnya dari kepala ke bagian atap dari Espressonya ini juga masih ada space. Jadi buat saya tingginya itu sekitar 170 cm. Jadi kalau teman-teman masih 160 sampai 170 cm itu masih aman. Sekarang kita berada di bagian belakang dari unit Espresso. Jadi kita lagi buka untuk bagasi Espresso. Ini bagasinya juga luas banget teman-teman. Ini ada beberapa kompartemen. Jadi teman-teman untuk yang di sini teman-teman bisa simpan barang-barang kecil atau barang belanjaan kecil ya. Untuk tas-tas kecil juga bisa teman-teman. Kemudian ini juga bisa diangkat. Jadi kalau teman-teman bawa koper yang agak gede, teman-teman tinggal ngangkat aja ini. Ini luas banget di dalam. Jadi teman-teman bisa taruh barangnya di sini jika teman-teman nggak bawa barang kecil. Kalau misalnya bawa barang kecil, teman-teman tinggal pasang aja untuk kompartemen yang di atasnya. Tadi kita udah bahas beberapa interior atau bagian penting-pentingnya di bagian mobil Espresso. Berikutnya kita mau bahas mengenai promonya aja teman-teman ya, maupun harga kita akan bahas. Tapi kita kayaknya nggak afdol, karena tadi pengenalan di awal kita berdua ya sama Mas Gunawan. Kayaknya kita panggil dulu Mas Gunawan nih. Mas Gunawan? Oke, siap Mas Yogi. Hadir kembali. Hadir kembali. Oke. Tadi udah. Udah banget. Baris kedua udah. Bagasi udah. Bagasi. Interior depan udah. Udah. Oke, sekarang saya mau tanya nih. Boleh. Program pembelian itu ada apa aja sih? Cash credit, copay itu gimana? Iya. Fleet itu gimana? Tolong dijelasin nggak? Jadi kalau di Suzuki kita itu, khususnya di Espresso juga, kita ada pembelian cash. Kemudian ada pembelian kredit. Kemudian ada tukar tambah. Kalau mau trade in juga bisa on brand. Yeah. Kemudian ada COP juga yang dari perusahaan-perusahaan maupun yang fleet langsung pesan beberapa unit gitu sih. Oke. Kemudian promonya banyak juga, ada diskon. Oke. Kalau mau cash maupun kredit itu ada potongan atau diskon. Oke. Berarti sekarang harganya dulu deh, Oke, harganya Harga dulu. Espresso manual berapa? NIK 2025 manual itu di 172.600. 172.600. Terus untuk Espresso AGS AGS automatic itu harganya 182.600, beda 10 jutaan aja. Beda 10 jutaan aja. Berarti 10 jutaan. Antara manual dan matic itu bedanya tuh 10 jutaan aja. Beda 10 jutaan, 10 jutaan aja. 10 jutaan. Nah, kurang afdol kalau nggak ada diskon. Diskonnya berapa kira-kira? Diskonnya di Pulau Gadung, di Suzuki Mobil Pulau Gadung, kalau mau kontak-kontak kita bisa nanya-nanya diskon, itu diskonnya bisa sampai 15 juta lebih. 15 juta plus berarti? Plus. Oh, 5 juta plus. Oke. Berarti harga mobil udah, diskonnya udah. Promonya lagi. Program kredit. Kalau program kredit kita DP minim bisa sekarang, masih bisa. DP minimal itu bisa lah, kalau ada yang mau bawa pulang ini 18 juta boleh. DP 18 juta. DP 18 itu juta. Manual. Itu manual. Matic bisa DP di 20 juta. Matic bisa di 20 juta. Bisa. Iya. Bisa. Angsurannya katanya mulai dari 2 jutaan ya?
Angsurannya mulai dari 2 jutaan. Angsuran mulai dari 2 jutaan. Angsuran mulai dari 2 jutaan. Kemudian kita juga ada promo tambahan atau promo menarik lagi tuh bunga 0%. Bunga 0%. Bunga 0% gimana tuh? Itu teman-teman bisa ambil tenor 1 tahun. Tapi DP-nya minimal itu 50%. Jadi bisa ngambil bunga 0% tadi. Oke, bunga 0%, minimal DP bayar tuh 50%. Bener banget. Tenornya cukup sampai dengan 1 tahun. Ya, 6 sampai 12 bulan. Kalau untuk bunga spesial yang lain, contoh itu di tenor berapa aja? Nah, untuk bunga spesial kita ada 2 sampai 8 tahun itu bunga spesial. Berarti bisa 8 tahun dong? Bisa 8 tahun. Berarti kalau 8 tahun angsuran bisa 900.000 nih mobilnya. Ya, 700.000 juga 700.000 bisa. Iya. Wah, ini mobil murah banget nih. 700.000. Iya. Udah seperti motor Beat, Honda Beat. Oh bener. Ya kan? Lebih murah dari Honda. Iya, bener. Oke. Oke, kita fokus langsung, fokus. Oh iya, benar. Nah, setiap pembelian mobil Suzuki Espresso itu dapatnya apa aja kira-kira untuk aksesorisnya? Aksesorisnya yang pertama kita dapat karpet. Kemudian ada apar buat fitur keselamatan atau alat pemadam api ringan. Kemudian yang ketiga ini free jasa servis. Karena masuknya kategori bill up. Oh, oke. Jasanya aja berarti ya? Jasanya aja. Oke. Kemudian dia juga kalau untuk bonus-bonus tambahan boleh lah nanti ngomong-ngomong apa kita. Kaca film juga udah dapat 40-60. Oke, ya. Tatangan plat udah dapat. Udah dapat juga nanti. Oke. Jadi semuanya bonus-bonus, tapi yang di luar dari yang kita sebutin itu masih bisa di info-info aja ke kita. Siapa tahu teman-teman mau request, "Mas, boleh nggak saya dikasih joknya udah kulit nih, di jok kasih sarung jok, boleh nggak?" Oke. Nanti coba kita bantu. Oh, oke. Bisa ya. Kalau nggak gini, "Mas, boleh nggak saya nggak pakai jok?" Bisa nggak gitu? Bisa juga. Oke, iya. Siapa tahu ini kan mau dipakai buat barang doang. Iya, kan? Bisa, ya kan? Bisa jadi. Oke. Terus selain tadi kan pembelian udah segala macam udah. Kalau untuk proses kreditnya itu data-datanya gimana Mas Yogi? Misalkan gini, ada kendala nih, rumahnya masih sewa atau enggak saya dari dari luar kota. Iya, dari luar kota. Bisa. Saya kerja di sini gitu kan. Itu gimana itu? Kasus-kasusnya tuh. Soalnya kan banyak yang kayak rumah saya sewa, terus ada kendala BI checking juga, ya kan? Saya punya DP minim, ya kan? Banget. Jadi DP minimal itu buat berapa persen buat prosesnya tuh seperti apa gitu? Benar. Kalau untuk teman-teman yang berada KTP-nya dari luar kota, misalnya contoh nih entah dari Lampung, Tasik dan pokoknya dari luar Jabodetabek lah KTP-nya, itu masih bisa proses dengan kita. Cuman teman-teman harus nyari KTP saudara buat nama STNK. Jadi debitur tetap teman-teman yang KTP luar yang udah berdomisili di Jabodetabek, tapi nanti STNK-nya yang tinggal di Jabodetabek, entah itu keluarga, kerabat atau saudara, biar teman-teman bisa ikut harga Jabodetabek. Oke, itu ngejawab banget itu ya, ngejawab banget. Yang kedua tadi, kalau teman-teman ngontrak ataupun ada data call itu teman-teman masih bisa proses. Iya. Tapi DP-nya harus berapa itu? DP-nya kalau bisa di angka 25% sampai 30%. 25% atau 30%. Kita bisa bantu semuanya. Oke, berarti nggak bisa pakai DP minim ya? Nggak bisa pakai DP minim. Oke, itu iya. Kecuali kalau teman-teman misalnya rumahnya udah menetap, kemudian udah datanya aman, karyawan tetap gitu kan? Dan kerjaannya juga tetap, misalnya karyawan tetap atau ada usaha, itu bisa DP minim tadi yang kita sebutin di awal. Oke, berarti kalau untuk DP minim itu karyawan tetap, rumah sendiri atau rumah orang tua ya kan? Benar. Itu bisa itu pakai DP minimal. Dan juga KTP-nya harus KTP Jabodetabek. Tapi kalau KTP luar tadi bisa, tapi mengikuti harga Jabodetabek, tapi nyaris kerabat dulu atau saudara dulu atau keluarga dulu yang tinggal Jabodetabek dengan KTP sini, dan juga DP-nya gak boleh terlalu minim juga. Oke, berarti dari semuanya ini proses sebenarnya dibantu ya, Mas? Proses dibantu banget. Kalau ada data yang kurang, nanti semua kita diarahin ya? Pasti. Oke, semuanya berarti pasti dibantu banget sama khususnya kalau pengambilan di Suzuki Pulau Gadung pasti kita bantu. Oke, aman-aman. Dengan Mas Yogi semuanya jadi mudah, semuanya jadi lancar ya. Benar. Mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, itu ya. Kayak slogan yang lain. Oke. Kayak slogan yang lain. Oke nih. Berarti semua tadi program-program udah. Kalau mau tukar tambah bisa nih berarti? Tukar tambah bisa. Tukar tambah bisa ya? Brand bisa, mulai dari brand H, brand T, brand D, pokoknya brand A, B, C, D sampai Z lah. H tegak, H miring, ya kan? Bisa itu? Semuanya bisa. Oh, bisa. Kemudian, berarti semua merek apapun ya? Khusus
tukar tambah di kita juga ada namanya auto value. Auto value. Untuk tukar tambah. Katanya itu harganya bagus itu. Itu bersaing di luar sana untuk Itu harganya katanya harganya udah paling tinggi. Plus ada tambahan cashback dia. Oke. Berarti gini, Bapak Ibu di luar sana yang mau tukar tambah ganti mobil Suzuki barunya nih ya, nggak usah kemana-mana lagi, nggak usah keliling-keliling sales, nggak usah keliling-keliling showroom ya kan. Di sini itu udah dapat harga terbaik, pasti dikasih harga terbaik ya dengan Mas Yogi tentunya. Benar. Jadi semuanya tenang aja, nggak usah ribet-ribet. Bawa mobilnya ke sini, nanti kita eksekusi langsung. Mas Yogi kasih harga terbaik. Tenang aja ya. Benar teman-teman. Gitu. Jadi, nanti bisa dibantu ya. Kemudian kalau Mas, saya kok diskonnya kecil nih, bisa nggak ditambahin? Nanti kita tambahin dari cashbacknya. Betul. Cashback tukar tambahnya teman-teman. Oke. Setelah ini kurang afdol namanya kalau kita nggak test drive. Iya, ya. Benar banget. Jadi biar kita nikmatin lagi nih sensasi berkendaranya seperti apa. Benar. Ya kan? Karena konsumen juga rata-rata kalau mau beli mobil test drive dulu. Iya, kita langsung goes to India aja langsung nih. Boleh banget. Iya, ke Bangladesh ya. Boleh. Oke. Kita balikin aja langsung ke India nih mobil. Tiket udah pesan. Udah, tenang. Oh iya. Berangkat. Oke. Untuk pertama-tama nih. Kuncinya masih seperti ini ya, Mas Yogi ya. Kuncinya masih anak kunci ya. Tapi di sini tuh udah ada immobilizer ya kan. Jadi bisa udah pakai remote juga, tetap bisa dikantongin ya kan. Kalau mau buka ya tinggal. Berarti nggak bisa ditiru dong sama orang-orang kalau nggak bisa karena kita udah immobilizer di sini. Aman kok, tenang aja, itu teknologi terbaru juga kan. Jadi kita langsung masukin aja ya. Benar. Langsung masukin aja. Berarti langsung test drive nih. Langsung test drive aja kita. India dong. India langsung. Langsung India iya, kita. langsung kebakar India kita. Kita berangkat ke India berarti. Nah, ya udah ketemu. Langsung kunci dulu karena Suzuki Espresso itu belum ada autolocknya. Oh, ya, benar. Belum ada autolocknya. Minusnya di sini ya. Tapi ini tidak menjadikan khawatir untuk teman-teman yang ada di luar sana. Iya, apalagi harganya di bawah 200 juta. Iyalah, harganya tuh 150 masih bisa itu. Iya. Ya kan? Oke. Terus kita pasang seat belt ya. Kalau seat belt yang nggak dipasang, ini bunyi terus-terusan. Ada notifikasi. Ada notifnya. Warna merah nih ya. Ada warna merah. Jadi notifnya tuh masih bunyi terus-terusan ya. Oh, berarti saya harus pasang juga. Oke, ya. Oke. Sip. Oke, kita berangkat nih. Ini ya. Iya, jadi kita langsung aja nih. Nah, untuk pengaturannya gini nih, pengaturan giginya gini nih tuh. Yang Matic ya? Iya, ini Matic nih. Tuh. Matic. Kita langsung di D aja. Di D berarti. Oke, langsung berangkat. Berarti kalau mau nurunin spion depan di bagian sini. Iya. Kalau Bapak Ibu tahu nih ya, sebenarnya nih, ini tuh mirip apa? Mirip brand premium juga nih, Mini Cooper. Oh iya benar. Ini kayak gini nih. Di tengah ya dia. Iya, tuh seperti kali ini untuk spionnya tuh di sini di tengah-tengah Jimny. Iya benar. Jimny tuh kayak gini. Oh iya benar juga. Udah kayak mobil-mobil. Rasanya mobil-mobil. Wah ini mobil India rasa Eropa ini. Oh iya benar juga. Iya. Berarti mungkin orang Indianya habis dari Eropa baru bikin ini kan? Pasti. Iya benar juga. Jadi kita ngerasain dulu teman-teman. Kenyamanan ataupun sensasi berkendara. Kaki aman, kaki aman. Ini ya? Legroomnya masih bisa tuh, saya masih aman kok. Iya. Pak Gunawan tingginya berapa? Saya tingginya itu 180. Oh 180. Iya, tingginya 180. Buat teman-teman yang tinggi 170 sampai 180 masih aman. Masih aman kok, ini tuh, ini headroomnya juga masih aman. AC-nya cukup dingin ya? Dingin. AC cukup dingin. Udah ada heaternya juga. Iya. Ini di nomor 2, di nomor 2 padahal ya. Ini belum nomor 4. Oke, belum di nomor 4. Kalau nomor 4 kedinginan kita. Kedinginan. Jadi batu ntar. Jangan. Nah, kita mau cek radius putarnya nih ya, radius putarnya nih. Seperti apa ya radius putarnya? Oh, ternyata kecil ya. Jadi kalau jalan-jalan di tempat sempit mau belok-belok langsung kanan kiri bisa. Bisa. Ini berarti bahan bakarnya ini Pertalite bisa nih? Pertalite bisa. Pertalite bisa ya? Bisa. Cuman kan tergantung dari masing-masing yang punya nantinya. Nah, nih tuh. Ini kan ini head unitnya nih. Head unit tadi berapa inci? 7 inci kan? 7 inci kan. Coba sekarang kita cek untuk radio gimana? Soundnya gimana soundnya? Oke, coba kita soundnya. Ini. Ini volumenya nih.
Tiap lagi masuk pasti Kemal lagi makan. Itu artinya Soalnya kamu udah masuk. lumayan ya, bassnya ada, Jam 9, ya kan? Benar banget, benar banget. bassnya ada, terus treble-nya juga ada, tweeternya juga ada. Kayak Ini banyak buat mobil yang sekecil tinggalin. ini kayaknya semuanya udah lengkap deh. Benar, Apalagi benar, sih yang yang didam-damkan sekarang tuh orang tuh, ya kan? Soalnya Nyaman. bagus buat nemenin kita selama perjalanan, ya kan? Nyaman juga. Irit. AC dingin, ya kan? Irit. Menurut Mas Yogi, ya kan? Ya. Wireless charging itu butuh gak sih? Kalau kata saya ya, itu kurang tapi butuh. Karena apa? Kadang suka panas loh handphone. Iya di situ. Benar, benar. Mending yang pasti-pasti aja. Kadang kita cuman ke Alfamart, ya kan? Kita cuman ke keluar bentar, ya kan? Pasar Tinggal colokin aja. Cuman butuh apa? AC yang dingin, ya kan? Mobil yang nyaman, irit, ya kan? Sekarang kan yang Kemudian- dibutuhkan cuman itu kan? audionya oke. Adanya oke, udah layar sentuh, ya kan? Itu dia sekarang yang dibutuhkan mobil tuh itu, Benar. ya kan? Benar. Selebihnya ya menurut saya itu banyak yang nggak berfungsi. Benar. Banyak yang nggak berfungsi. Apalagi harga di bawah 200 juta bahkan bisa di angka 150. Wah, Iya, udah enak banget buat teman-teman. betul sekali. Oke, berarti test drive ini udah nih ya, kita udah cukup nyaman ya. Cukup nyaman. Oke, udah cukup nyaman. Cukup. Mungkin Buat teman-teman Bapak Ibu semua, teman-teman yang ada di rumah nih ya, boleh banget. boleh banget kalau ada mau pemesanan mobil Suzuki-nya, nggak cuman Suzuki Espresso aja, kita juga ada mobil Suzuki Jimny, R3, SL7, New Carry Pickup, terus yang terbaru Suzuki Frong, ya kan? Bapak Ibu bisa kontak kita berdua dengan saya Gunawan di 0812 2181 1159 Dan juga dengan saya Yogi, dengan Mas di- Yogi. di 0812 4483 4393. Teman-teman bisa kontak, mau tanya-tanya, mau konsultasi seputaran unit Suzuki, mau unit apapun itu kita bantu, mau jam berapapun 24 jam per 7 kita semuanya siap melayani teman-teman. Dan juga Oke. merespon teman-teman ya. Berarti untuk alamat kan di Jalan Raya Bekasi, Kilometer 19. kilometer Benar 19, banget. Jakarta Timur, Dekat Terminal Pulau Gadung. depan terminal Pulau Gadung, ya kan? Kalau ada tulisan Suzuki pusatnya di depan katanya. Iya, benar. Benar. Pelang. Kalau mau cari di Google bisa tuh, di mana Mas Yogi? Cari di Google Maps cukup ketik aja Suzuki Pulau Gadung, udah langsung kelihatan, tinggal klik aja, ikutin sesuai arahan Maps. Iya. Pasti sesuai kok. Sesuai titik kalau di Maps juga. sesuai titik. Oke. Berarti sekian, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua Benar banget. yang sudah nonton video kita ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe di channel kita ya. Bapak Ibu terima kasih banyak.